Pagi hari ini saya akan berbicara mengenai sebuah tema, saya pakai judul Hartati. Harta dan hati. Bisa ditampilkan? Bukan hartati nama orang gitu ya. Jadi saya sengaja pakai judul ini supaya mudah nempel dan diingat oleh saudara. Aduh, bisa dirubah warna ya? Enggak bisa ya. Dia jadi burem ya. Nah ini mungkin harus dilihat dengan mata iman. Gitu ya. Percayalah bahwa itu tulisannya hartati, harta dan hati. Nah saya akan mulai dengan sebuah statement ini. Yang disorot oleh Tuhan bukan harta yang ada di luar hati kita, tetapi harta yang ada di dalam hati kita. Oke? Jadi kalau saudara baca dalam Alkitab ada muncul kata harta, Tuhan tuh nggak ngurusin saudara punya harta-harta yang di luar-luar itu. Deposito saudara, tanah saudara, aset saudara, mobil dan rumah saudara. Tapi yang paling dia sorot adalah apa harta yang ada di dalam hati saudara. Saya mulai dengan ayat ini, Injil Yohanes 8 ayat 36. Ya, Injil Yohanes 8 ayat 36 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya percaya ayat ini bukan ayat yang asing bagi saudara, setuju? Saudara pernah dengar, saudara pernah baca sendiri ayat ini yang sangat terkenal bahwa apabila anak itu, siapa anak itu? Yesus Kristus. Memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Nah mari kita fokus kepada kata memerdekakan di sana. Karena itu merupakan kata kunci Yesus datang untuk hal tersebut. Yaitu memerdekakan kita, betul ya? Dan kita menjadi benar-benar merdeka. Pertama, kata memerdekakan di situ, kita dimerdekakan bukan dari sesuatu yang di luar kita, tetapi dari sesuatu yang ada di dalam kita. Setuju? Simpelnya begini, penjajahnya itu bukan ada di luar, tapi penjajahnya itu ada di dalam hati kita. Yang pertama. Yang kedua, kata memerdekakan di sini artinya Tuhan yang memerdekakan kita karena kita sendiri tidak sanggup memerdekakan diri kita sendiri. Setuju? Kalau kita sanggup memerdekakan diri kita sendiri, Yesus nggak perlu datang. Benar gak sih? Tapi karena saudara dan saya nggak punya kemampuan, bukan hanya kemampuan, tidak punya keinginan untuk merdeka, Yesus datang buat kita. Bahkan kita pernah bilang dia mati buat kita waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Apa itu keadaan berdosa? Keadaan di mana saudara tidak punya keinginan untuk merdeka. Untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk mencari Tuhan. Dan yang ketiga, kata memerdekakan di sini, kata benar-benar merdeka di sini, itu dilihat dari sisi pandang Tuhan, bukan dari definisi pandangan manusia. Kata benar-benar merdeka, itu definisinya harus dari sisi pandangannya tuh Tuhan, bukan dari sisi pandangannya saudara dan saya. Coba saya tes. Bapak Ibu kalau dengar kata merdeka, kemerdekaan, ya, yang terlintas di pikiran saudara kira-kira definisinya apa? Bebas, betul? I can do what I want to do. Setuju? Saya bisa melakukan apa yang saya ingin lakukan. Nah. Percayakah saudara, hari Senin sampai hari Jumat berbeda vibe-nya. Vibe itu apa ya? Suasananya dengan hari Sabtu. Waktu saudara bangun tidur. Benar gak? Bukan semangat, suasana hati saudara. Kalau hari Senin bangun, aduh, penjajahan nih. Kenapa? Harus pergi kantor. Benar gak sih? Benar ya? Harus pergi kantor. Aduh, makanya ada istilah I hate Monday. Tapi kalau Sabtu pagi saudara bangun, wih plong banget. Merdeka. Benar gak? Ya kan? Bebas. Apanya bebas? Saya bisa tidur lebih lama.
Saya bisa menentukan hari ini saya mau ngapain, betul? Oke. Jadi merdeka di sini bukan menurut pandangan kita tetapi menurut pandangan Tuhan. Mari saya beri contoh tentang apa yang dimaksudkan dengan benar-benar merdeka di sini. Satu saat ada satu keluarga, ayah, ibu dan 2 anak. Mereka ingin memelihara pet, binatang peliharaan di rumah. Maka berdiskusilah mereka, binatang apa yang paling cocok untuk mereka pelihara di rumah mereka. Si bapak bilang, I love dog, saya suka anjing. Wah, mamanya bilang, enggak. Anjing jorok, suka jilat-jilat, liurnya kemana-mana. Ya, naik ke sofa, wah bulunya. Yang mamanya bilang, sudah, burung aja. Wah, kan bagus tuh begitu. Enggak, nanti ada virus. Waduh, anaknya buaya. Wah, ya buaya aja. Ya, supaya pencuri takut masuk, ada buaya. Rame diskusinya. Karena semuanya ada sisi-sisi negatifnya. Joroknya lah, ribetnya pelihara. Akhirnya jatuhlah pilihan mereka disetujui. Binatang peliharanya adalah seekor ikan mas. Aman, tidak bikin kotor, hanya di dalam akuarium kecil, tinggal kasih makan. Satu saat mereka family time. Pergi berenang di kolam renang. Nah biasanya kalau orang pergi family time kan hewannya kan diajak juga. Entah itu anjing atau kucing. Nah ini gimana ikan? Ya kan? Kan mesti ajak karena ini kan sudah bagian dari keluarga katanya. Saudara tahu nggak ada orang yang punya anjing namanya kasih ke anjing. Anjingnya namanya misalnya Blacky Heanusa. Wah, karena bagian dari keluarga. Ikan masnya namanya Nemo. Nggak boleh kasih tinggal Nemo, dia mesti ikut kita sama-sama ke kolam renang. Akhirnya dibawalah Nemo ini ke kolam renang, ikut mereka family time. Semuanya masuk dalam kolam renang, berenang. Nah Nemo ini di akuariumnya yang kecil, yang 30 kali 30 cm itu. Dia lihat, ih kok ini air yang di sana gede banget. Luas, ya. Kayaknya itu yang disebut dengan kemerdekaan. Ini cuman kecil kolam ini akuariumnya 30 kali 30. Waduh, saya terpenjara di sini. Tanpa sepengetahuan tuannya, mereka berempat ini lagi berenang. Nemo memutuskan karena mereka taruh Nemo itu di pinggir kolam renang. Supaya dia juga bisa enjoy kolam renang. Swimming poolnya. Nemo, dia bilang saya mau merdeka, I want to break free. Tahu nggak Bapak Ibu, dia lompat keluar dari akuariumnya itu masuk ke kolam renang yang 50 kali 25 meter. Freedom! Plum, masuk. Udah, si anak yang lagi berenang menepi, Pak, Nemonya mana? Kok akuariumnya kosong? Bapaknya tanya, oh iya Nemonya mana? Wah ikannya hilang. Ya, terus tiba-tiba anak yang paling kecil teriak, Pak Nemonya ada di kolam renang. Nah akhirnya mereka kejar-kejaran di dalam kolam renang untuk menangkap Nemo balik. Nah saudara tahu, kalau ikan sudah di dalam air dan manusia dalam air pasti manusia kalah. Karena habitat ikan air, manusia pasti kalah, nggak bisa ketangkep. Capek mereka mau tangkap Nemo untuk menyelamatkan Nemo. Nemo melihat mereka, ini saya ogah balik ke akuarium kecil itu lagi. This is freedom. Tapi 15 menit kemudian, Nemo mulai berenangnya miring-miring. Makin miring. Nemo perutnya mulai terbalik ke atas. Kan ikan mas itu kan gendut kan. Tanpa menyindir siapapun. Perutnya di atas sekarang. Teng. Dan Nemo mengambang di atas permukaan air kolam renang. Tek. Langsung mengejang. Tek 3 kali stop. Innalillahi wa inna. Mati Nemonya. Kenapa?
Karena air yang ada di dalam kolam itu tidak cocok untuk Nemo. Air kolam renang itu membunuh Nemo. Nemo mati. Mungkin di saat nafas-nafas terakhir Nemo menyesal. Kenapa gua lompat? Kebebasan tidaklah menjadi kebebasan lagi jika tidak ada batasan. Karena kebebasan tanpa batasan membawa kematian. Ada amin orang Kristen? Batasan itu yang membuat kita bisa menikmati kemerdekaan. Setuju? Nah, konsep kita harus sama dulu dengan sama Tuhan nih. Apa definisi kemerdekaan bagi saudara menurut ayatnya? Kalau dia benar-benar memberikan kita merdeka, apakah merdeka seperti Nemo tadi? Saya nggak mau dikurung di dalam akuarium kecil tersebut. Oke, next. Gak bisa lagi nih. Ya. Lewat ya. Nah ini yang kedua ya. Next. Batasan apa yang Tuhan pernah berikan kepada manusia? Saudara masih ingat ini? 10 hukum perintah Allah. Benar gak? Nah kita ini yang seperti Nemo begitu dengar hukum atau perintah Allah, mati. Ini akuarium nih. Betul? Betul? Enggak ada yang suka sama hukum atau sebuah perintah. Karena sifatnya akan menghalangi, membatasi. Benar gak sih? Mengekang. Nah saudara perhatikan dari 10 hukum ini yang Tuhan berikan lewat Musa dan Musa bawa untuk bangsa Israel. Mereka langgar semuanya, setuju nggak? Nah, hal pertama yang kita harus tahu. Hukum hanya berlaku jika si pembuat hukum dan yang melakukan hukum harus ada hubungannya. Benar gak? Benar gak? Hukum hanya berlaku jika yang buat hukum dengan yang melakukan hukum itu mempunyai hubungan. Misalnya saudara warga negara planet Mars. Ada di sini semua hukum di Timika nggak berlaku. Karena saudara tidak mempunyai hubungan dengan negara ini. Betul? Saudara ada di negara lain belum tentu semua hukum yang di sana berlaku buat saudara. Kenapa? Saya nggak punya hubungan sama hukum itu. Jadi bangsa Israel diberikan hukum ini karena mereka punya hubungan dengan si pembuat hukum, mereka bangsa pilihan. Begitu juga saudara dan saya memiliki hubungan dengan Allah. Makanya Allah memberikan hukum itu untuk kita. Dan kita harus mempunyai konsep yang benar bahwa ini untuk merdeka. Bukan untuk mengekang. Bukan untuk membatasi kita. Oke? Perhatikan 10 hukum ini dan lihat hukum yang pertama. Martin Luther bilang begini, kita tidak akan dapat melanggar 9 perintah yang lain tanpa terlebih dahulu kita langgar perintah yang pertama. Apa perintah yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain, itu musuhnya huruf kecil tuh, Allahnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terjemahan lain bilang, jangan ada padamu ilah lain. Betul? Bahasa Inggris bilang idols. Berhala, ilah. Makanya kata idola itu muncul dari idol. Indonesian Idol. Nah, berhalanya Indonesia. Ya kan? Nah, jadi Martin Luther bilang kita tidak mungkin langgar nomor 2 sampai nomor 10 tanpa melanggar nomor 1. Artinya waktu saudara melanggar nomor 1, saudara pasti otomatis akan melanggar 2, 3, 4, 5 hingga yang nomor 10. Oke? Nah, berhala-berhala yang ada di dalam hati saudara yang disebutkan di perintah pertama
itu membuat saudara dan saya cenderung untuk mengabaikan dan melanggar batasan-batasan ini. Karena saudara dan saya punya berhala di dalam hati, sehingga membuat saudara melanggar batasan itu, melanggar border itu seperti Nemo tadi. Karena dia pengen merdeka, dia langgar, dia lompat keluar dari akuarium tersebut. Jadi sekali lagi tanpa melanggar yang pertama, ya kalau saudara melanggar yang pertama, saudara pasti langgar yang 2 sampai 10. Kenapa bisa demikian? Karena berhala itu selalu menjanjikan yang namanya kebebasan dan kesenangan. Setuju? Setuju? Saudara pura-pura gak tahu nih. Saya mau tanya, jawab jujur. Dosa itu enak gak? Munafik. Dosa itu enak gak? Enak. Menyenangkan gak? Menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, saudara tidak akan melakukannya. Setuju? Setuju? Setuju. Gosip menyenangkan Pak, betul ibu-ibu. Kalau nggak menyenangkan saudara tidak akan melakukannya. Sehingga gayun bersambut. Berhala yang ada dalam hati saudara itu membuat saudara bebas nih, menyenangkan nih. Nah sekarang kita mesti tahu dulu berhala itu apa? Kok lari ke sini? Nah balik. Ya apa itu berhala? Berhala adalah definisi sederhananya. Sesuatu yang saudara dan saya kejar dan berkorban untuknya. Kita kejar dan kita apa? Berkorban mati-matian ya untuk hal tersebut. Itu namanya berhala. Karena konsep kita kalau dengar kata berhala, kita pasti bilang, itu yang kantong warna merah. Yang digantung pada pintu. Itu berhala Pak. Satu waktu saya di Bali pergi ke sebuah toko. Ya, saya begitu masuk langsung saya merinding. Ya, dan saya bisa mendeteksi betapa banyaknya berhala di dalam ruangan tersebut. Yaitu apa? Ada kantong merah. Ada tuh yang patung yang gendut, telinganya panjang, smile. Ya, ada anak-anak kecilnya. Terus masuk hidung saya langsung bisa mendeteksi ini baunya apa. Ada asap di situ. Ya, ukupan. Terus di pojokan itu ada lilin, ada jeruk, ada apel, ada telur, dan ada foto opa dan oma lagi. Berhala. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa berhala zaman sekarang bukan lagi itu. Mungkin saudara sudah bertobat, semua sudah dibuang, jimat. Betul? Kalau orang Ambon bilang pakatang, orang Manado bilang opo-opo. Benar gak? Ada opo, ono opo. Ya sudah dibuang Pak, jimatnya semua keris, semua udah dibuang, dibakar. Yang paling lucu itu satu saat, saya masih ingat waktu masih di Ambon. Ini lucu banget. Jadi ini orang dia ngerokok. Dan dia mau lepas dari berhala rokoknya. Ya, panggil penginjil, saya masih ingat tuh ada seorang oma. Oke kita doakan. Mana keluarin semua berhala-berhala. Yaitu rokok itu kan. Di rokok sigaretnya tarus itu semua. Dan zaman itu kan masih pakai sipo yang bening itu. Ya teman, taruh semua. Wah, nah biasa kalau saudara ingat gak waktu menghancurkan berhala-berhala itu pakai apa? Dibakar. Betul? Jadi doa dalam nama Yesus kayak putus hubungan dengan rokok, dengan ini segala macam. Terus mulai siram dengan minyak tanah dan bakar. Rokok bakar gak apa-apa, sipo dibakar bahaya Pak. Itu gas LPG cair di dalam. Dan begitu bakar plastiknya lumer, kita lompat rame-rame terjadi kembang api. Diar. Berhalanya ngamuk saudara. Sekarang berhala sudah berbeda bentuknya. Bahkan saya katakan berhala 2024 lebih licik dan lebih licin untuk kita deteksi di dalam kehidupan kita. Saya beri contoh. Zaman dulu berhala itu mungkin sebuah lembu emas.
Benar? Saudara baca Perjanjian Lama, bangsa Israel kumpul anting-anting, kumpul kalung semua dibakar, dilebur, bikin lembu emas, berhala. Zaman sekarang berhalanya bukan lembu emas, tapi harga emas. Ada amin orang Kristen. Harga emas turun, stres. Zaman dulu berhalanya dewa-dewi. Nama-nama dewa, Allah-Allah yang lain. Zaman sekarang berhalanya bukan itu. Konten di sosial media. Scroll, cari. Zaman dulu berhalanya kuil. Tempat memberikan sesajen. Candi, tempel. Goa-goa keramat. Tempat-tempat keramat. Zaman sekarang enggak ada. Zaman sekarang berhalanya tempat gym, kafe, restoran, kolam renang, bioskop. Hei ibu-ibu, shopping mall. Benar? Kita kalau masuk shopping mall, itu seperti Nemo loncat dari akuarium kecilnya. Freedom. Ya, masuk makin dalam, apalagi kalau ada tulisan, sama nih. Ya, ada tulisan merah dasar putih atau tulisan putih dasar merah tuh. Ya, semakin besar angkanya, semakin freedom. Betul? Begitu masuk, kita langsung nyanyi lagu No Turning Back. Kita selesaikan di sini atau tidak pulang. Nah, ya kan? Jadi berhala sekarang udah berubah bentuk. Dan tanpa sadar ada di dalam setiap hati kita. Dia licik dan licin, susah untuk deteksi. Nah, mari saya tunjukkan beberapa jenis berhala yang modern. Tadi pagi saya berikan sebuah chart atau tabel di mana ada 4 berhala pokok. Nanti saudara bisa ambil filenya. Dari 4 itu beranak pinaklah, bermutasilah dia menjadi 9 berhala ini. Ya, ada makanan, ada seks, ada hiburan, ada kesuksesan, ada uang, ada prestasi, ada romantisme, ada keluarga, dan yang terakhir keakuan. Saya mau tanya Bapak Ibu, dari 9 berhala yang ada di depan saudara ini, yang potensi menjadi berhala dalam hati saudara, ini hal yang sehari-hari enggak? Sehari-hari enggak? Makanan, sehari-hari enggak? Sangat sehari-hari, karena habis ibadah ini kita pasti cari makanan. Betul? Nah, yang nomor 2, udah gak usah ngomong dah. Kalau gak ada itu kita gak ada di sini. Ya kan? Nomor 3, hiburan. Wah, nah biasanya hiburan ini saudara kamuflasekan dengan kata family time. Ayo latihan musik, it's family time. Kan kita diajarkan, keluarga nomor 2, Tuhan nomor 1. Pinter banget. Kemudian ada sukses, perlu gak sukses? Tapi kalau saudara cari di Alkitab, kata sukses gak muncul di Alkitab. Saya mau tanya orang Kristen, sukses buat orang percaya apa sih? Apa tingkat sukses tertinggi, pencapaian tertinggi dari orang percaya? Saya beritahu, menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Kemudian ada apa lagi? Uang. Aduh, jangan ngomong dah kalau uang dah. Siapa sih yang gak suka uang? Ada sini saudara yang gak suka uang? Kalau gak suka langsung saya altar call nih. Bawa uangnya semua saat ini ya. Gak mungkin. Tapi Alkitab mengajarkan bukan uangnya yang jadi masalah. Tetapi cinta akan uang. Nah, saudara bisa baca semuanya, ada 9 hal tersebut. Dan ini hal
hari. Nah kalau saudara dengar saya khotbah ini, saudara pasti bilang, alamak Pak, kalau gitu kita gak usah punya apa-apa dah. Iya dong, gak usah makan, ya hiburan, gak usah, apalagi keluarga, penting Pak. Betul keluarga penting. Saudara pernah dengar ayat yang bilang, kalau seseorang tidak membenci ayahnya, ibunya, dia tidak bisa ngikut aku. Ngeri banget ayat itu. Dan memang jarang dikhotbahkan. Kalau sering-sering dikhotbahkan keluarga pulang semua. Ayat itu bukan suruh kita tinggalin keluarga. Tetapi ini, keluarga mempunyai potensi besar bisa menjadi berhala di dalam hati saudara. Nah artinya bukan kita nggak boleh. 9 hal ini kita boleh. Keakuan, ya perlulah Pak. Itu kan aktualisasi diri. Coba saudara melayani. Salah satunya saudara sadar atau tidak sadar itu mengaktualisasi diri saudara. Bahwa saya ada di sini. Siap melayani jemaat. Siap untuk menjadi alatnya Tuhan. Untuk melayani kerajaan Allah. Aktualisasi diri. Tetapi yang tidak boleh adalah hal ini. Tuhan tidak pernah melarang saudara memiliki hal-hal tersebut. Tapi dia pasti menentang ketika hal-hal itu memiliki saudara. Amin orang Kristen. Amin. Tuhan tidak menentang saudara punya keluarga. Tuhan tidak menentang saya punya pelayanan. Tuhan tidak pernah menentang saya punya uang. Tapi dia pasti menentang ketika uang sudah memiliki saya. God is not against you having things. He against things having you. Artinya hidup saudara dan saya sudah dikuasai, dibelenggu, dijajah oleh 9 hal yang tadi. Termasuk pelayanan. Amin. Mari kita lihat sekarang ayat yang terkenal yang sering kali kita pakai. Kurang tepat tempatnya. Ya, saudara pernah baca ayat ini? 1 Korintus 6 ayat 12. Ya, segala sesuatu halal bagiku. Wah kalau gitu yang minum bir boleh nggak Pak? Hah? Kalau orang Timika minum apa ya? Di sini apa minuman yang favorit yang beralkohol? Spiritus. Habis minum langsung ketemu Tuhan tuh. Ya, habis minum itu langsung ketemu Tuhan. Itu jalan pintas. Kalau saudara mau ke sorga cepat, nah itu minum itu. Apa di sini namanya apa? Sopi. Cap tikus. Cap tikus. Kecil-kecil cabai rawit itu pasti itu ya. Nah saudara bilang, apakah cap tikus boleh nggak Pak? Kan Rasul Paulus bilang segala sesuatu halal bagiku. Berarti jadi kita tuh cuman berdebat boleh apa enggak. Setuju nggak? Kalau saudara sudah misalnya kan ya maaf ya saudara kecanduan alkohol. Suka minum bir. Saudara pasti cari ayat untuk membela, membenarkan, menyetujui apa yang saudara suka. Setuju nggak sih? Betul? Bahkan ayatnya bicara yang bukan itu saudara pelintir sampai ayat itu bilang, nah tuh kan dia membela saya. Saudara bilang halal. Ya 1 gelas buat hangatkan badan. Tambah darah, tambah darah. 1 gelas tambah darah. 1 botol tambah darah. 2 botol naik darah. 3 botol tumpah darah. Kamu punya kau punya hidung bocor langsung. Tapi saudara baca ayat ini baik-baik. Walaupun dia bilang tetapi bukan semuanya berguna, segala sesuatu halal bagiku, tetapi, nah gini cara baca Alkitab. Kalau ada tetapi, namun, sekalipun, jika, saudara mesti garis bawahi kalimat sesudahnya. Karena itu penting banget. Itu yang menentukan perdebatan yang di kalimat awal halal atau enggak. Jadi dia bilang
tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi perdebatannya bukan boleh apa enggak. Setuju Bapak Ibu? Sampai ada orang cari tahu. Yesus waktu perjamuan kudus dia minum anggur ada alkoholnya enggak? Karena dia kan mau bela dirinya kan. Wine boleh enggak? Wine. Ya, sampai ada orang berdebat bilang wine itu kan alkoholnya lebih tinggi daripada bir. Emang benar juga sih. Bir itu cuma berapa persen? Hah? Yang suka minum bir? Mana? Ya, wine lebih tinggi. Sampai segitu-gitunya. Nah, dia salah fokus. Bukan masalah halal tidak halal. Tapi Rasul Paulus kasih penekanan yang tegas. Diperhamba. Ada amin orang percaya. Jangan sampai saudara bilang, minum air got boleh gak? Minum air got boleh gak? Ya diperhamba apa enggak? Ya kan? Diperhamba atau tidak? Saya suka minum kopi. Aduh ini kalau ngomong berhala memang mesti menyingkapkan diri sendiri ya. Saya suka minum kopi. Ya, kadang kalau pagi itu belum ketemu kopi orang bilang belum apa? Halo, yang suka minum kopi. Belum bangun. Belum klik. Benar ya? Belum tune in. Betul? Belum loading. Ya, istilahnya belum jadi manusia lah begitulah. Betul? Nah, saya ketemu orang yang ngerokok. Benar gak? Terus saya cari ayat. Nah, ini ayat pas nih. Habis lu ya. Hei, lepas rokokmu. Karena itu bait Allah. Jangan ngerokok. Tapi di saat secara bersamaan nikotin yang ada di dia setara dengan kafein yang ada di dalam diri saya. Saudara paham maksud saya? Nyandunya dia, kecanduannya dia tidak berbeda dengan kecanduan saya. Saudara mulai paham? Kita tidak perdebatkan dulu barangnya. Tapi kita mulai berfokus dan mendefinisikan ulang tentang Anda dan saya diperhamba atau tidak. Ada amin orang Timika? Saudara diperhamba atau tidak? Termasuk pelayanan. Termasuk khotbah. Jadi salah satu pendeta bilang, idol atau berhala itu adalah hal-hal yang baik yang saudara jadikan utama. Walaupun itu baik, keluarga, talenta saudara, baik. Tapi itu kalau sudah berubah menjadi hal yang utama, nah persoalan akan muncul. Karena tanpa kita sadari, kita diperhamba. Balik lagi, hukum pertama tadi bilang apa? Jangan ada padamu ilah lain. Artinya jangan ada tuan yang lain. Benar gak? Karena ini ada kata diperhamba. Diperhamba itu kan berarti ada tuannya kan? Tuhan hanya mau dia jadi tuan satu-satunya. Dia ayat yang bilang tadi, hukum pertama bilang jangan ada padamu tuan yang lain. Itu artinya setengah pun gak boleh. Hanya dia tuannya. Jadi kita hanya boleh diperhamba oleh satu tuan. Saudara masih ingat yang Yesus kutip ayat bilang ada mamon. Yang adalah uang dan Tuhan. Kita gak bisa berdiri di dua-dua. Setuju? Karena dua-dua ini buat Tuhan mamon. Dia gak mau setengah-setengah. Hukum yang terutama bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Sepertiga boleh gak Pak? Enggak, segenap. 1/9 boleh gak Pak? Enggak, segenap. Jadi dengan kata lain, kata diperhamba ini kita hubungkan dengan hukum pertama tadi. Bahwa tidak boleh ada tuan yang lain atau ilah yang lain. Itu artinya kasarnya Tuhan mau bilang gini. Jangan selingkuh.
Ada amin orang Kristen. Jangan selingkuh karena apa? Karena aku Allah cemburu. Nah, boleh bantu saya Cyber tampilkan Keluaran 34 ayat 14. Ayat ini agak jarang dibacakan. Tapi saudara bisa lihat bahwa Tuhan menamakan dirinya Allah yang cemburu. Keluaran 34 kalau saudara punya Bible di aplikasi HP saudara bisa diklik. Keluaran 34 ayat 14. Ya, Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain atau diperhamba oleh tuhan yang lain. Karena Tuhan, berarti kan namanya apa? Pernah dengar gak? Kalau kita berdoa kan Bapa di surga. Namanya kan Yesus. Betul? Tapi coba saudara berdoa gini, Bapa di surga, cemburu namanya. Lah, dia ngomong, ini Tuhan ngomong ya kepada Musa bahwa namaku tuh cemburu, bahasa Inggrisnya jealous. Namanya cemburuan, Allah yang cemburu. Nah, ini ada sesi lain, mengapa sampai Tuhan berkata demikian. Tapi yang pasti Tuhan tidak suka ada kompetisi. Saya ulangi, Tuhan tidak suka ada kompetisi di dalam hati saudara. Dia tidak suka ada kompetitor yang lain. Ada amin? Dia nggak suka. Oke, dia nggak suka ada kompetitor yang lain dalam hati saudara. Sehingga kalau saudara pikir Tuhan itu mau jadi nomor satu dalam hidup saudara, salah. Yang benarnya adalah dia hanya mau jadi satu-satunya. Karena kalau nomor satu ada nomor dua kompetitor. Oke, tadi pagi saya pakai ilustrasi dompet, sekarang saya mau pakai lagi. Ya, ini yang baru datang ibadah 2. Siapa di sini yang masih simpan foto pasangannya di dompet? Wih, terima kasih buat tangannya. Ya, kalau sekarang kan banyak yang sudah simpan di HP. Ya, tapi ada yang masih simpan foto pasangannya di dompet ya. Terus apalagi kalau pacaran gitu kan, wih, taruh foto pacarnya di dompet itu kan rasanya bangga banget. Ya kan, pas bayar di kasir sengaja dibuka lebar-lebar biar kasir tanya, itu siapa Pak? Pacar saya. Terus pacarnya ada di sebelah malu-malu, ya kan, seneng gitu berbunga-bunga, ya berhutan-hutan. Nah. Menikah, oke, menikah, satu saat istrinya ini pengen nostalgia, ambil dompet suaminya. Dia pengen lihat fotonya yang waktu dia masih lajang itu, masih bujang. Wih, fotoku di dompet suamiku loh. Begitu dia pegang, kok tebel? Kok fotonya tebel banget? Dia buka kantongnya, yah di belakang fotonya dia tuh ada selipan-selipan foto-foto banyak gitu. Dia tarik dong, dia pengen tahu ini foto apa lagi? Yang pose saya yang mana? Begitu dia tarik keluar, ya elah, fotonya bukan fotonya dia, foto wanita lain. 2, 3, 4, ada 9 foto yang lain. Dan yang pasti bukan fotonya dia. Terus di balik foto itu ada tulis Jogja 20 Maret 1923. Yang ini Timika 21 April 2016, aduh Jakarta, hotel apa gitu. Alah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ketahuan begitu gimana kira-kira? Saudara suka gak? Saudara berterima kasih, oh Tuhan terima kasih terungkaplah sudah. Misteri yang berabad-abad ini, apa begitu saja? Apa yang saudara akan lakukan? Marah gak? Hah? Marah? Kasih kan mesti panjang sabar. Saudara pasti marah. Betul? Saudara pasti teriak
suaminya. Mau dia ada di goa manapun, keluar sekarang menghadap. Benar gak Bapak Ibu? Keluar sekarang menghadap dan saudara panggil pasti sudah gak panggil pakai nada sayang, gak mungkin. Juga tidak mungkin pakai kata sayang, habi, bani, apalah. Ya, honey bunny, ya darling, dear. Ya, saudara panggil nama lengkap. Henry Henusa keluar. Menghadap sekarang. Ini apa? Ya, terus saudara datang. Tenang sayang, saya jelaskan. Enggak mau. Nangis sudah, pulangkan saya ke orang tua, pulangkan. Balikan saya ke kampung saya. Tenang, saya mau jelaskan, tenang. Saya kasih tahu. Kau tetap nomor 1. Oke? Saya janji, Tuhan jadi saksiku. Saya tidak akan pernah kasih keluar yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Fotonya di depan. Kau punya foto yang paling depan selalu. Selalu selama kau buka ini dompet, selalu foto kau yang di depan. Saya mau tanya, negosiasi seperti itu saudara terima gak? Sudah paling bagus nomor 1. Walaupun nomor 2 menang. Jangan. Jangan. Sudah nomor 1, mau apa lagi? Kamu harusnya bangga. Ya kan saudara bilang, juara kelas nomor 1 bangga. Mau gak saudara nomor 1? Kenapa gak mau ini nomor 1? Seperti itulah kenapa Tuhan bilang, I am jealous. Kenapa sih Tuhan begitu cemburu sama kita kalau kita selingkuh dengan Allah lain? Karena Dia sudah kasih segala-galanya. Benar gak sih? Kalau saudara pikir di sorga masih ada yang lebih baik daripada Yesus, you are in the big mistake. Yesus sudah yang paling baik. Dia kasih ke kita. Amin. Sudah enggak ada yang lebih baik daripada itu. Sehingga kenapa dia cemburu. Saya udah kasih the best. Yang paling terbaik yang sorga punya. Kenapa masih simpan yang lain? Tapi dalam keseharian kita, tanpa kita sadar, karena berhala itu licik dan licin, kita kejeblos lagi, kita keselip lagi. Amsal 4 ayat 23. Kita akan mengerti ayat ini dari kacamata berhala. Kenapa dibilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan? Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Pertama, mengapa Tuhan bilang jaga hati? Kenapa enggak jaga pikiran? Kenapa enggak jaga tubuh? Kan penting kesehatan. Apalagi jaga dompet. Supaya jangan ada foto yang lain. Kenapa jaga hati? Mengapa hati Tuhan? Karena hati adalah inti dari pusat kehidupan seseorang. Saudara datang ke gereja pagi hari ini, saya yakin banget ada sesuatu yang di dalam hati saudara menggerakkan saudara untuk datang ke sini. Betul? Betul? Terlepas dari saudara bilang itu kebiasaan, sudah rutinitas. Tapi ada sesuatu yang membuat saudara bangun dari tempat tidur. Dan saudara siap-siap saudara datang ke gereja. Hati adalah identitas yang sebenarnya daripada seorang pribadi atau manusia. Amsal 27 ayat 19 bilang hati manusia itu yang mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi kenapa Tuhan bilang jaga hati? Karena hati itu pusatnya kehidupan kita.
Alkitab saudara baca di dalam semua ayat, itu semua berbicara mengenai hati. Hati. Saudara pernah dengar ungkapan ini enggak? Dapat hati, dapat orangnya. Betul? Apalagi kalau yang pacaran. Benar enggak? Benar enggak? Kalau dapat hati, pasti dapat orang tuanya. Apalagi kalau mau ketemu calon mertua. Mesti dapat hati mertua. Kalau dapat hati mertua, dapat anaknya. Itu banyak yang senyum-senyum. Silakan dicoba, kalau gagal kembali lagi. Betul? Kalau saudara sudah dapat hati, saudara dapat seluruh keberadaan manusia itu. Nah, kata jaga di sana itu artinya kita memproteksi terhadap sesuatu yang dari luar untuk masuk atau sebaliknya. Yang dari dalam keluar, benar gak sih? Saudara jaga rumah, artinya apa? Supaya tidak ada yang dari luar masuk, namanya pencuri. Tapi juga waktu saudara jaga, itu juga punya pengertian supaya yang di dalam jangan sembarangan keluar. Contoh anak kecil, saudara jaga supaya tiba-tiba, si ini mana? Wah, udah pergi supermarket. Jadi jaga itu artinya dari luar masuk atau dari dalam keluar. Nah, sekarang yang penting di sini kata karena. Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Nah, ini alasannya. Alasannya kenapa suruh jaga? Karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Pertanyaannya, apakah hati manusia itu bisa memancarkan kehidupan? Coba saudara cek hati masing-masing, hati sendiri aja. Dari pagi tadi, apakah hati saudara memancarkan kehidupan? Atau menggerutu, keluh kesah, gereja lagi nih Pak Jerry ada-ada aja nih. Entar lagi ibadah mau dipindahkan lagi jam 8 nih, lihat nih. Betul? Aduh 2 kali lagi ibadah. Itu yang terpancar, benar gak sih? Baru masuk gereja Asyir gak salamin. Nah tuh lihat Asyir tuh. Aduh mukanya kayak pepaya bener-bener nih. Ini mesti panggil Pak Henry untuk training nih. Nah ini mesti di training nih. Ini model-model apa nih? Yang terpancar itu saudara. Aduh firman Tuhan lagi. Aduh lihat tuh. Udah mulai nyenggol-nyenggol berhala lagi. Itu yang terpancar. Memang benar. Hati manusia, hati kita gak bisa memancarkan yang seperti itu. Kehidupan yang baik. Berarti ada sesuatu yang lain. Perhatikan baik. Siapa yang bertakhta dalam hati saudara, itu yang berpotensi memancarkan sesuatu. Bayangin ya, kalau uang yang dari 9 berhala tadi, uang yang bertakhta di sini, kira-kira yang dipancarkan sinyal apa? Ayo Bapak Ibu orang Timika. Kalau uang yang duduk di takhta sini, tadi kan gambar kursi itu kan, uang yang duduk di situ, sinyal apa yang dipancarkan? Money. Benar? Benar? Terus kalau uang yang bertakhta di hatinya, dia masuk gereja dan pendeta khotbah begini. Hei, percaya Kristus karena saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Sampai gak kuat-kuat. Kira-kira gimana berhalanya bilang? Yes. Ini baru namanya firman Tuhan. Saudara paham maksudnya? Gayung bersambut. Yang berhalanya di sini keakuan, kesombongan. Datang di sini pendeta khotbah, wes Tuhan angkat jadi kepala, bukan ekor. Wes yang suka jadi kepala, mantap bro. Khotbahnya bagus Bapak Pendeta. Tidak semua khotbah bagus benar dan tidak semua khotbah benar bagus. Ulang. Tidak semua khotbah bagus benar dan tidak semua khotbah benar bagus. Rasul Paulus bilang, manusia akhir zaman telinganya selektif. Dia pilih guru-guru pengkhotbah yang khotbah sesuai dengan jelas sekali di situ bilang keinginan hatinya. Ada amin. Orang Timika.
Jadi kalau disuruh jaga, jaga apa? Jaga supaya the only one, hanya Tuhan yang ada di situ. Karena kalau Tuhan yang bertakhta, jamin 100% terpancarlah kehidupan. Betul? Betul? Karena apa yang bertakhta atau siapa yang bertakhta di hati saudara yang memberikan sinyal keluar, yang menentukan perilaku saudara, perbuatan saudara. Kalau hati saudara bertakhta dendam atau sakit hati, saudara perhatikan, dia waktu sharing di Komsel yang keluar adalah sudah, saya udah kenal orang seperti itu lah, sudah jangan dipercaya. Kamu tahu gak? Saya mau kasih tahu, kamu rahasia. Saya kasih tahu kamu rahasia. Rahasia mau kasih tahu lah, itu bukan rahasia dong. Sudah lihat itu? Semua perilaku perbuatan kita karena ada sesuatu di sini. Makanya orang bilang, kalau sudah gak suka, ya pasti gak suka. Apapun omongannya pasti sudah gak suka. Dimulai dari hati. Saya selesai dengan slide terakhir ini. Timothy Keller, dia bilang begini, gereja seharusnya lebih seperti ruang tunggu dokter, bukan ruang tunggu wawancara kerja. Dalam konteks berhala, periksa, Pak gimana nih Pak, saya mau tahu ada apa, siapa yang bertakhta di hati saya. Gereja seperti ruang dokter, konsultasi. Betul? Masalahnya apa? Apa problem? Apa yang kamu paling takutkan? Nah saya baca beberapa kalimat, saudara bisa pakai kalimat-kalimat ini untuk ngecek, diagnosa, analisa hati saudara, apa saja yang sudah bertakhta di hati saudara dan saya. Pertama, hal apa yang membuat saudara kecewa kalau itu tidak tercapai? Saudara kecewa banget. Biasanya itu adalah berhala saudara. Hal apa yang paling sering saudara dan saya keluhkan atau sungut-sungut? Coba rekam perkataan saudara dalam satu hari. Apa yang saudara paling sungut-sungut? Yang saudara paling berkeluh kesah? Nih, lebih detail lagi, lebih nyata lagi. Hal apa yang paling menyedot uang saudara? Uang saudara lari kemana? Ketahuan. Saudara lagi suka sama hal itu. Benar gak sih? Pura-pura gak tahu. Makan hemat 15.000, beli HP 15 juta. Berarti lagi suka sama HP. Loh benar gak sih? Saudara tidak mungkin habiskan uang begitu banyak kepada sesuatu yang saudara gak suka. Itu namanya gila. Jadi kemana larinya waktu dan uang saudara? Kita bisa mendeteksi saudara sedang fokus, saudara sedang suka dengan hal tersebut. Apa saja. Dan nanti saudara pakai perbandingan waktu dan uang, berapa banyak yang saudara fokuskan kepada Tuhan. Akan ketahuan. Jauh gak perbedaannya Bapak Ibu? Pura-pura gak tahu lagi. Jauh gak? Masalah waktu aja, masalah waktu jauh gak bedanya? Hah? Jauh banget. Manusia sekitar 6-8 jam ada di sebuah jendela. Namanya jendela melakukan hal yang tidak penting dan tidak genting. Jendela itu namanya hal-hal yang tidak penting, tidak important dan tidak urgent, tidak mendesak. Contohnya Pak, YouTube, Instagram, ngobrol sama teman. Setuju? Setuju? Tuh beberapa HP, merek HP itu kan bisa dianalitik. Berapa penggunaan hours untuk Instagram? Saudara coba buka lihat. Berapa jam tuh? Ngeri. Itu kalau Instagram bisa ngomong, ampun Pak, ampun jangan dibuka lagi Pak, ampun Pak. Hal apa yang membuat saudara khawatir dan marah? Ada orang begitu dicopot dari pelayanan, marahnya minta ampun.
Kecewanya minta ampun. Ngambeknya minta ampun. Pernah terjadi di Timika? Enggak. Enggak sekali Pak. Berkali-kali Pak. Ya, langsung marah, tersinggung, keluar. Pindah. Nah kita bisa tahu, oh dia cari apa di sini? Kenapa dia marah, kenapa dia kuat? Kemana saudara cari perlindungan atau pelepasan ketika saudara berada di sebuah stres atau tekanan? Saudara lari kemana? Itulah biasanya tempat pemujaan saudara. Kita nyanyi, Tuhan adalah gunung batuku pada masa kesesakan. Tapi waktu masa kesesakan larinya ke cap tikus dan cap-cap yang lain. Saudara paham maksud saya? Kita ngomong Tuhan adalah batu karang tempat kesesakan. Tapi waktu dalam tekanan saudara larinya ke TV, ke sosmed. Apa impian terdalam saudara? The deepest dream saudara. Yang saudara paling cita-citakan, angan-angan. Saya tutup dengan kalimat ini. Allah tidak menginginkan portofolio atau CV ya, lamaran kerja saudara yang isinya berjubel-jubel, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, enggak. Dia hanya menginginkan diri kita seutuhnya. Amin. Dia pencipta, dia enggak ingin kemampuan saudara, itu juga dia yang berikan, setuju? Tapi yang dia inginkan adalah diri kita seutuhnya. Sebuah reminder, peringatan. Tanpa hati yang benar, maka semua niat, perkataan, dan tindakan kita akan menjadi salah. Dan hati yang benar itu ditentukan dari siapa yang bertakhta di sana. Ada siapa di sana? Siapa yang duduk di kursi itu? Itu akan menentukan semua niat, semua perkataan, semua tindak tanduk saudara, perilaku saudara keluar dari hati saudara. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati kita semua.